permutasi dan juga kombinasi dalam matematika diskrit. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum kita masuk membahas materi permutasi dan juga kombinasi, terlebih dahulu saya akan menyinggung sedikit tentang kaidah dalam perhitungan. Yaitu yang pertama, kaidah perkalian. Nah, apabila percobaan 1 mempunyai P hasil yang mungkin terjadi atau P kemungkinan, kemudian percobaan 2 itu mempunyai Q hasil yang mungkin terjadi atau Q kemungkinan, maka bila percobaan 1 dan 2 dilakukan, itu akan terdapat P kali Q hasil percobaan. Nah, misalkan di sini untuk kejadian pertama itu terjadi dalam N1 cara, kemudian diikuti oleh kejadian kedua dengan N2 cara, kemudian kejadian kedua diikuti oleh kejadian ketiga dengan N3 cara, dan seterusnya. Maka untuk menyatakan kejadian kedua, kejadian ketiga, dan seterusnya itu kita nyatakan dalam bentuk N1 kali N2 kali N3 kali N seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kaidah penjumlahan. Bila percobaan 1 mempunyai P kemungkinan, kemudian percobaan kedua mempunyai Q kemungkinan, maka bila hanya satu percobaan antara percobaan 1 atau 2, itu akan terdapat P tambah Q hasil percobaan. Maksudnya misalkan kejadian pertama itu terjadi dalam N1 cara, kemudian secara terpisah kejadian kedua itu terjadi dalam N2 cara, maka untuk menyatakan kejadian pertama dan kejadian kedua itu dengan N1 tambah N2. Nah, di sini juga kita lihat bahwa untuk perkalian itu dia untuk kejadian yang satu dengan yang lain itu saling terikat, terjadi secara bersama-sama. Kemudian untuk penjumlahan yaitu setiap percobaan, setiap kejadian dari percobaan itu terjadi secara terpisah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang materi permutasi. Nah, misalkan diberikan sebanyak n objek berbeda. Sebuah permutasi R dari n objek tersebut adalah sebuah jajaran dari R objek yang urutannya diperhatikan. Nah, permutasi ini juga merupakan suatu bentuk khusus dari aturan perkalian. Nah, kalau misalkan kita pikir tentang permutasi, maka kita hanya menggunakan kaidah perkalian. Nah, misalkan terdapat n objek. Nah, jika menyusun semua kemungkinan dari n objek tersebut, maka kemungkinan pertama itu diambil dari n objek. Nah, maksudnya misalkan kita mempunyai 5 objek yang berbeda. Nah, untuk kemungkinan pertama itu kita bisa mengambil satu dari 5 objek yang ada. Nah, kemudian untuk kejadian kedua itu diambil dari n kurang 1 objek. Nah, karena tadi kita telah mengambil satu dari 5 objek, nah jadi sisa objek yang ada adalah 4. Jadi untuk kemungkinan kedua itu kita hanya memilih n kurang 1 objek atau 4. Kemudian kejadian ketiga itu diambil dari n kurang 2 objek. Karena tadi untuk kejadian pertama dan kejadian kedua itu masing-masing telah mengambil satu objek, maka ada sisa 3. Jadi untuk kejadian ketiga itu diambil n kurang 2 objek. Begitupun dengan seterusnya. Nah, di sini untuk keseluruhannya itu akan ada n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 kali sampai kali 1. Nah, bentuk ini tadi yang sebelumnya dikatakan di awal merupakan bentuk khusus dari aturan perkalian. Saling terkait, kejadian pertama diikuti kejadian kedua diikuti kejadian ketiga, dan seterusnya. Nah, kenapa tadi dibilang merupakan bentuk khusus dari aturan perkalian? Nah, bentuk ini juga merupakan bentuk dari n faktorialnya. Nah, kemudian jika pengambilan n objek ini dibatasi oleh R objek, maksudnya dari 5 objek tersebut kita dibatasi 3 objek saja. Nah, itu maksudnya. Yang untuk kasus yang di atas ini, dia itu keseluruhan objeknya itu terlibat. Nah, untuk yang di bawah ini dia dibatasi oleh R objek. Dengan
dengan ketentuan R-nya itu lebih kecil atau sama dengan N, maka untuk urutan pertama itu ada sebanyak N pilihan, itu pasti. Kemudian urutan kedua ada sebanyak N kurang 1 pilihan, ketiga ada sebanyak N kurang 2 pilihan, dan seterusnya sampai urutan ke R itu ada sebanyak N kali R kurang 1 pilihan. Nah, coba teman-teman perhatikan teorema 1.1 ini. Jika N dan R merupakan dua bilangan bulat positif, maka permutasi R dari N, nah untuk yang simbol bintang ini itu menandakan bahwa permutasi tersebut dilakukan dengan pengulangan. Kemudian yang ini dia itu tanpa pengulangan. Nah, permutasi R dari N dengan pengulangan itu sama dengan N pangkat R, dan permutasi R dari N tanpa pengulangan itu sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial untuk R lebih kecil atau sama dengan N. Nah, coba kita buktikan. Misalkan terdapat O1, O2, O3 sampai On itu adalah N objek berbeda. Nah, kemudian itu akan dijajarkan secara linear sebanyak R objek dari N objek tersebut. Nah, kemudian misalkan pengulangan tidak diperkenankan, yang ini. Nah, jika satu objek telah terpilih dan diletakkan pada posisi pertama dalam jajaran, maka ada N kurang 1 cara untuk memilih satu objek pada jajaran kedua dan seterusnya. Berdasarkan aturan perkalian, maka diperoleh permutasi R dari N itu sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai N kali R kurang 1. Nah, sehingga nanti itu bentuknya akan seperti ini, N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, terbukti untuk rumus yang ini. Jika pengulangan diperkenankan atau diperbolehkan, maka itu terdapat N cara memilih satu objek untuk diletakkan pada setiap posisi R dari jajaran tersebut. Nah, sehingga berdasarkan aturan perkalian, banyaknya jajaran R yang mungkin adalah N kali N kali N. Nah, karena bedanya yang dari tanpa pengulangan tadi, di sini misalkan untuk kemungkinan kedua kita masih bisa mengambil objek yang telah ada di kemungkinan pertama. Nah, untuk tadi yang tanpa pengulangan, misalkan objek itu telah terjadi di kemungkinan pertama, maka untuk kemungkinan kedua kita tidak boleh mengambil objek tersebut lagi. Nah, makanya di sini terbukti bahwa untuk permutasi R dari N dengan pengulangan itu hasilnya N pangkat R. Dengan demikian, teorema 1.1 terbukti. Nah, perhatikan juga bahwa misalkan R sama dengan N, sebagai akibat langsung dari teorema di atas itu diperoleh permutasi N dari N itu dengan tanpa pengulangan itu sama dengan N faktorial per N kurang N faktorial. Nah, sehingga karena kita tahu bahwa untuk nol faktorial itu nilainya 1, sehingga N faktorial per 1 itu sama dengan N faktorial. Nah, kemudian untuk permutasi dari permutasi N dari N dengan pengulangan, nah kita tinggal ubah pangkatnya yang semula R itu sama dengan N, jadi diperoleh N pangkat N. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kombinasi. Kombinasi ini merupakan merupakan suatu bentuk lain juga dari permutasi, tetapi untuk kombinasi ini dia itu tidak memperhatikan urutan, sedangkan kalau permutasi dia itu memperhatikan urutannya. Nah, misalnya diberikan 4 objek berbeda, katakan A, B, C, dan D. Nah, misalkan jika pengulangan itu tidak diperkenankan, maka dapat dibentuk 4 kombinasi, yaitu ABC, ABD, ACD, dan BCD. Jadi untuk kombinasi 3 dari 4 itu diperoleh 4. Nah, kalau misalkan perhatikan lagi untuk ABC, kombinasi ABC dan kombinasi BCA itu kita hitung satu, karena meskipun posisi letak hurufnya itu berbeda, tetapi huruf penyusun dari
huruf tadi itu sama, yaitu A, B, dan C. Meskipun posisinya beda, posisi letak hurufnya berbeda, tapi dalam kombinasi itu dihitung satu atau dianggap sama. Bedanya untuk permutasi, kalau permutasi itu untuk ABC itu tidak sama dengan BCA karena urutan atau letak posisi hurufnya itu diperhatikan. Coba teman-teman perhatikan bunyi dari teorema 1.2. Misalkan N dan R merupakan suatu bilangan bulat negatif dengan R lebih kecil atau sama dengan N, maka banyaknya kombinasi R dari N objek berbeda tanpa pengulangan itu adalah diperoleh rumusnya N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial untuk R lebih kecil atau sama dengan N. Nah, coba kita buktikan. Karena untuk setiap kombinasi R dari N objek itu dapat dibentuk sebanyak permutasi R dari R, permutasi R dari N objek, maka dari aturan perkalian itu diperoleh permutasi R dari R kali kombinasi R dari N itu sama dengan permutasi R kali N. Permutasi R dari N. Nah, berdasarkan teorema 1.1 itu diperoleh kombinasi R dari N itu sama dengan permutasi R dari N per permutasi R dari R. Nah, karena untuk permutasi bentuk rumusnya tadi, rumusnya permutasi R dari N itu diperoleh N faktorial per N kurang R faktorial. Kemudian untuk permutasi R dari R itu nilainya R faktorial, sehingga diperoleh untuk rumus kombinasi itu adalah N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Nah, dengan demikian teorema terbukti. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk yang pertama, jabatan ketua himpunan itu dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan 2018 atau angkatan 2019 jika terdapat 45 orang angkatan 2018 dan 50 orang angkatan 2019. Berapa banyak cara untuk memilih jabatan ketua himpunan? Nah, teman-teman, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa untuk menduduki jabatan ketua himpunan itu hanya bisa oleh satu orang saja. Jadi hanya ada satu orang dari angkatan 2018 ataupun dari angkatan 2019. Nah, berdasarkan kaidah yang telah kita pelajari tadi, nah dia itu antara misalkan untuk angkatan 18 merupakan kejadian pertama, kemudian angkatan 2019 merupakan kejadian kedua. Nah, antara kejadian pertama dan kedua itu hanya satu percobaan atau menggunakan konjungsi atau. Nah, makanya kita menggunakan kaidah penjumlahan untuk menjawab soal tersebut. Nah, sehingga diperoleh banyaknya cara, yaitu dengan menjumlahkan kemungkinan pertama dengan kemungkinan kedua, yaitu 45 ditambah 50 sama dengan 95 cara. Jadi banyaknya cara untuk atau mencari memilih jabatan ketua himpunan itu ada 95 cara. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 pria dan 3 wanita. Berapa jumlah cara memilih 1 orang wakil pria dan 1 orang wakil wanita? Nah, kita di sini kita misalkan untuk pria itu merupakan kemungkinan pertama, kemudian wanita itu merupakan kemungkinan kedua, kejadian kedua. Nah, dari soal ini kita juga dapat clue bahwa di sini dia menggunakan konjungsi dan. Nah, kalau misalkan seperti yang telah kita bahas sebelumnya, jadi untuk soal ini kita bisa menggunakan dengan kaidah perkalian, karena
kejadian kedua itu sama-sama terjadi. Nah, di sini jadi banyaknya cara yang bisa kita gunakan untuk memilih satu orang wakil pria dan satu orang wakil wanita adalah dengan 4 kali 3, yaitu dengan mengalihkan kejadian pertama dan kejadian kedua. Nah, sehingga diperoleh hasilnya adalah 12 cara. Jadi terdapat 12 cara untuk mencari memilih satu orang wakil pria dan satu orang wakil wanita. Nah, selanjutnya untuk nomor soal 3. Misalkan ada 6 bola dengan warna berbeda, yaitu merah, biru, kuning, ungu, dan hijau. Ke-6 bola itu akan dimasukkan ke dalam 3 kotak. Nah, masing-masing kotak ini memuat 1 bola saja. Nah, berapa banyakkah kemungkinan yang akan terjadi? Nah, misalkan di sini sudah ada 6 bola dengan warna berbeda, kemudian terdapat 3 kotak, 3 buah kotak yang nantinya itu akan diisi oleh masing-masing 1 buah bola. Nah, di sini kita bisa menggunakan aturan perkalian. Nah, misalkan untuk yang kotak pertama kita bisa mengambil 1 dari 6 bola tersebut. Jadi di sini banyaknya cara itu kali 6. Nah, kemudian untuk kotak kedua, karena 1 bola telah dimasukkan ke dalam kotak pertama, jadi tersisa ada 5 buah bola. Jadi untuk kemungkinan kedua kita tulis 5. Kemudian juga untuk kotak ketiga itu sama, karena sudah ada 2 bola yang telah dimasukkan di masing-masing kotak. Nah, jadi tersisa 4 buah bola untuk kemudian salah satunya dimasukkan ke dalam kotak ketiga ini. Nah, sehingga banyaknya cara yaitu 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 cara. Nah, ini untuk soal ini kita juga bisa menjawabnya dengan menggunakan aturan permutasi. Nah, sehingga kita peroleh kita masukkan, kita substitusi nilai N dan R-nya ke dalam rumus permutasi, sehingga diperoleh permutasi 3 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 cara. Jadi terdapat 120 cara untuk kemungkinan memasukkan 6 bola ke dalam 3 kotak yang memuat 1 bola tersebut. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yaitu berapa cara menyusun menu nasi goreng 3 kali seminggu. Sebelumnya, dalam 1 minggu itu terdapat 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Ahad. Nah, dari ke-7 hari tersebut itu akan ada 3 hari di mana ketiga hari itu akan ada menu nasi goreng. Nah, misalkan ada Senin, Selasa, Kamis. Nah, di situ ada menu nasi goreng. Nah, kemudian untuk Kamis, Selasa, Senin itu juga ada menu nasi goreng, sehingga untuk Senin, Selasa, Kamis dan Kamis, Selasa, Senin itu hanya bernilai 1. Jadi karena hal demikian, maka kita menggunakan kombinasi karena urutannya itu tidak diperhatikan. Nah, sehingga kombinasi R dari N itu sama dengan sebelumnya masukkan substitusikan nilai N dan R tadi. N-nya itu ada 7, kemudian R-nya ada 3, sehingga kombinasi R dari N atau kombinasi 3 dari 7 itu sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial kali 7 kurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. Nah, sehingga hasil akhir yang diterima yang diperoleh yaitu terdapat 35 cara. Jadi banyak cara untuk menyusun menu nasi goreng dalam 3 kali seminggu itu terdapat 35 cara. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekeliruan. Mohon maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.